Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya dan taufiknya sehingga kita diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Qur'an, terutama dalam mendalaminya yaitu pelajaran tajwid. Na'uen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang di halaman 2 yaitu pelajaran pertama mengenal bacaan al, bacaan al atau alif lam. Pertama itu al-qamariyah. Yang kedua yaitu asy-syamsiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dulu al-qamariyah dulu. Al-qamariyah yaitu al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf sebagaimana berikut ini. Contoh: alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf semua ini, maka itu dibaca dengan jelas. Contoh al-babu, dibaca al-babu, dibaca jelas alnya. Walaupun dia itu asalnya itu alif lam bertemu dengan ba, maka dibaca jelas al-babu. Kemudian setelahnya alhamdu, dibaca jelas alnya, menjadilah alhamdu. Kemudian al-ahadu, alif, dibaca alif ketemu dengan alif lam. Alif yang ada hamzahnya ini di atas namanya alif qat'i, diingat ya. Ini namanya alif qat'i. Karena alif itu ada dua. Ada alif tidak mempunyai hamzah, ada alif mempunyai hamzah di atasnya. Adapun alif ini namanya alif wasal. Alif wasal. Adapun ini namanya alif qat'i. Nah, ini. Kalau ini namanya alif wasal. Kalau ini namanya alif qat'i. Alif wasal yang mana? Alif wasal itu yang ini nih. Ini kan tidak ada di alif lam, itu tidak ada hamzahnya di atas. Adapun yang ini ada hamzahnya di atas. Maka ini namanya alif qat'i, ini namanya alif wasal. Ini dia nih. Mungkin bisa nanti diperhatikan video ini. Kemudian nanti kapan-kapan saya bertanya tentang alif ini, sebagaimana teman-teman yang lainnya sering saya bertanya apa yang dimaksud dengan alif qat'i, apa yang dimaksud dengan alif wasal. Alif qat'i yaitu disebut dia karena ada hamzahnya. Adapun alif wasal itu tidak disebut ketika dia berada di tengah. Contoh saya tulis di sini qalu, kan ada alif situ tuh. Qalu alhamdulillah. Qal hamdu lillah. Maka alif ini tidak dibaca. Ini dua alif kan, tapi tidak dibaca. Kenapa? Tidak ada hamzah di atasnya. Tidak ada hamzah di atasnya, maka dia tidak dibaca, tapi langsung disambungkan ke hanya ke lamnya. Maka dibaca qalul hamdulillah. Qalul hamdulillah. Nah, kayak gitu.
Maka seperti dengan ini juga. Nah, ini hamzah alif wasol, ini alif qat'i atau hamzah qat'i atau alif qat'i, ini alif wasol. Maka alif wasol ini apabila dia di awal kalimat seperti ini kan alif nih, alif wasol nih yang ada kayak ombak di atasnya nih. Nah, ini namanya alif wasol. Maka dia dibaca jelas ketika dia di awal kalimat, tapi ketika dia di tengah kalimat seperti yang di atas ini, maka dia tidak dibaca. Jadi dibacanya qalul hamdulillah. Berbeda ketika hamzah qat'i, maka dibaca dia alhamdu, ya. Alhamdu. Kenapa alhamdu? Karena setelah alif lam, ya ini kan asalnya kan alif lam ini. Ini alif lam bertemu dengan alif qat'i sama ha sama dal, ya. Al-ahadu, ya begitu bacanya, al-ahadu. Kemudian setelahnya al-Qur'anu. Kenapa? Karena qaf bertemu dengan alif lam, maka dibaca jelas, namanya alif as-samsiyah. Alif lam as-samsiyah. Nah, ketika dengan dia bertemu dengan qaf alif lam ini, maka dibaca jelas al-Qur'anu. Demikian juga al-Ghafur. Maka ini kan asalnya gha ini, ya. Asalnya gha bertemu dengan alif lam wasal, ya. Alif sama lam wasal, alif wasal dan lam, ya, bertemu dengan ghain, maka dia dibaca jelas ghainnya, al-Ghafuru gitu. Kemudian setelahnya al-Jibalu, ya. Al-Jibalu juga demikian sama, al-Jibalu karena jim ini adalah bertemu dengan alif lam, ya, di mana alif lam ini ketemu jim menjadilah alif lam asyams al-qamariyah, ya, jadilah dia alif lam al-qamariyah. Al-ghasyiyah, ya, dia ketemu dengan alif lam, maka dia menjadilah huruf samsiyah, ya, huruf samsiyah. Al-khannasu, kha ketemu dengan alif lam, dia menjadi al-qamariyah, dibaca jelas, ya. Demikian juga ain, ketika dia bertemu dengan alif lam, maka dia namanya alif lam al-qamariyah. Huruf ainnya ini namanya huruf qamariyah, alif lamnya namanya alif lam al-qamariyah, maka dibaca jelas al-alamina. Kemudian setelahnya fa ketemu dengan alif lam, menjadilah fa ini adalah fa al-qamariyah, dibaca jelas. Alif lamnya juga menjadilah alif lam al-qamariyah, maka dibaca al-filu, al-fili. Demikian juga setelahnya, ya. Setelahnya al-yatimah, ya ini asalnya tuh gini kan, ya, bertemu dengan alif lam, ya, ini alif lam, ini alif namanya alif asal, namun lam juga ketemu dengan ya, maka dibaca jelas, jadi dia al-qamariyah, maka dibacanya al-yatimu. Demikian juga waw, ya, waw bertemu dengan alif lam, maka dia waw ini menjadi alif lam, menjadi huruf waw ini menjadi waw al-qamariyah dan huruf qamariyah dan alif lam al-qamariyah, maka dibacanya adalah al-wadudu, al-hadi, ha ini alif lam, ya, alif lam namanya alif lam qamariyah karena ketemu dengan ha, maka dibaca jelas. Asalnya itu alif dengan lam bertemu dengan ha, ya, bertemu dengan ha, maka dia dibaca al-hadi, bukan ahadi tapi al-hadi. Kemudian
Al-karimu. Al-karimu. Di sini alif lam bertemu dengan kaf, ya, begini. Nah, maka ketika dia bertemu maka dibaca jelas al-karimu. Nah, diingat ya. Alif lam bertemu dengan kaf maka dia dibaca jelas al-karimu. Al-karimu. Demikian juga setelahnya, ya. Al-qari'ah. 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 Kenapa dibaca al-qari'ah? Karena qaf di sini adalah ketemu dengan alif lam maka dia menjadi qaf ini menjadi huruf al-qamariyah. Alif lamnya menjadi alif lam al-qamariyah yang asalnya itu alif lam bertemu dengan qa, ya, bertemu dengan qaf. Kemudian setelahnya al-furqanu. Al-furqanu. Nah, fa ketemu dengan alif lam maka menjadilah fa ini huruf al-qamariyah yang asalnya adalah alif lam bertemu dengan fa, ya, bertemu dengan fa, maka dia dibaca jelas ya. Ya, al-furqanu. Al-furqanu, ya, al-furqanu. Kemudian setelahnya, ya, al-ma'un. 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 Mim ketemu dengan alif lam menjadilah mim ini adalah mim al-qamariyah yang asalnya itu alif lam bertemu dengan mim, ya, bertemu dengan mim maka dia jadi al-qamariyah maka dibacanya al-ma'un. 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 Setelahnya juga demikian, al-kafiruna. 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 Diperhatikan panjang pendeknya, ya. Al-ka, ini ka panjang karena ada alif wasal setelahnya. Al-ka, ya, al-kafiruna. Al-kafiruna. Al-kafiruna, ya. Ketemu apa nih? Alif lam bertemu dengan kaf. Jadilah alif lam bertemu dengan kaf, menjadinya kaf ini adalah huruf al-qamariyah, ya. Berkaitan dengan panjang pendek ada di sana namanya seperti ini kan, ketika huruf setelahnya kaf setelahnya ada alif wasal begini maka dibaca panjang seperti ini, ya, kaf, ya. Kita beri contoh umpama ba, ya, ba setelahnya ada hamzah, ini hamzah wasal namanya, sebelumnya pasti ada harokat fathah maka dibaca dua harokat ba, ya, ba, ya, dua ketukan ba, ya. Demikian juga ketika setelahnya ada ya, ya, maka pasti bacanya bi, dibaca dua harokat, ya. Demikian juga setelahnya ada waw maka dibaca bu. Perhatikan, ya, ini alif, ya, dan waw disukun itu namanya huruf illah yang disingkat dengan ayu, ya, ayu. Diingat baik-baik, ya, ayu. Ketika ba tidak mempunyai huruf setelahnya apakah alif atau ya, alif wasal atau ya sukun atau wasukun maka dibaca pendek ba, gitu, ba. Tidak dipanjang dan tidak juga tidak dipanjangkan tapi dipendekkan saja ba. Tapi ketika dia didahului setelah ba itu ada alif wasal maka dipanjangkan dua harokat, bacanya ba. Nah, ketika dia ba ini ya gini biasanya ba setelahnya itu ada ya disukunkan, ini sukun, ya, ini namanya sukun, ya, maka dibacanya bi. Demikian juga ketika didahului setelah ba itu adalah ada waw yang disukun maka dibaca panjang dua harokat, dua ketukan bu. Ini namanya huruf illah. Ingat, ya,
huruf illah, ya, huruf illah, ya. Ya alif wasol, ya sukun dan waw sukun atau diringkas dengan ayu itu namanya huruf illah. Nah, ketika tiga huruf ini masuk pada huruf lain seperti ba yang sebelumnya itu harokat ba yang berharakat fathah dan setelahnya ada alif wasol, maka pasti bacanya dua harokat, bacanya ba. Demikian juga ketika ba itu setelahnya itu ada ya, dan ya ini disukunkan dan harokat ba-nya di kasroh, maka dibaca panjang dua harokat, bi. Demikian juga ba, ya, berharokat dhamma dan setelahnya ada waw yang disukunkan, maka dibacanya bu. Dan inilah namanya huruf illah, yang dimana ketika disingkat menjadilah ayu, ya. Sering kita dengar nama orang ayu, ya kan, itu harus diingat, ya, itu namanya huruf illah. Jadi harus diingat itu, ya, huruf illah ayu, ya, apabila dia ada huruf yang berharokat fathah seperti ba ini dan setelahnya ada alif wasol, maka dibaca ba, atau ba yang setelahnya itu ada ya sukun dan sebelum ba-nya ini berharokat kasroh maka dibaca bi. Demikian juga bu, ya. Demikian huruf-huruf terakhir seumpama ka dibaca panjang ka, ya, ki, ya, ku, ya, maka dibacanya sama ka, ki, ku panjang. Tapi ketika dia ka saja tidak panjang, maka dibaca pendek juga ka, ya. Kemudian ini ki, kemudian ini ku, karena tidak ada yang membuat dia panjang setelahnya. Adapun yang bisa memanjangkan setelahnya itu yaitu hanya tiga huruf ini. Apakah dia diberikan alif wasal atau ya sukun atau waw sukun, maka dipanjangkan dua harokat. Ini dua harokat. Inilah namanya huruf illah, itu disingkat dengan ayu, ya. Dan ini tugas untuk Na'wen pertama Al-Qamariyah. Tugasnya Na'wen yaitu menghafal huruf Al-Qamariyah ini. Yang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara menghafalnya yaitu begini cara menghafalnya. Alif lam Al-Qamariyah, ya. Alif lam Qamariyah. Alif lam yang apabila bertemu dengan huruf-huruf ini maka dibaca jelas, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, ya. Dan diberikan satu contoh saja, ya, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan di kedepannya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan lebih mudah lagi kita pelajaran. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.